Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Zahra Agnia Rahman, NIM 125241048, mahasiswi semester 3 akuntansi Unilam. Izin mengumpulkan tugas komprehensif minggu ini. Langsung saja untuk kejawabannya. Yang pertama, ini adalah tugas komprehensif bab 6. Jawabannya adalah yang pertama, pada kegagalan manajemen. Pemilihan kebijakan akuntansi yang tidak tepat mengakui sebagian besar nilai kontrak 15 tahun sebagai pendapatan 2018 melanggar prinsip pengakuan pendapatan PSAK 23. Pendapatan umum belum IRNID atau diperoleh kegagalan pengungkapan tidak mengungkap sifat yang tidak lazim, estimasi ketidakpastian signifikan terkait kolektibilitas piutang mahata, insentif atau tekanan motif memperbaiki hasil dari rugi besar jadi laba kecil, menunjukkan adanya kemungkinan niat untuk menipu, fraudulent reporting, kegagalan auditor, KAP Tanubrata dan kawan-kawan, kegagalan skeptisisme profesional. Audit menerima pengakuan pendapatan yang luar biasa material tanpa adanya bukti yang kuat bahwa pendapatan telah earned atau piutang dapat tertagih. Perencanaan dan penilaian risiko yang lemah. Transaksi tunggal material jangka panjang tak lazim harus diklasifikasikan risiko tinggi dan memicu prosedur lanjutan. Pemilihan bukti yang tidak memadai bergantung pada kontrak legal saja tanpa adanya bukti ekonomi. Misalnya, jadwal pembayaran aktual, history cash flow mahata, due diligence kredit, kesimpulan audit yang tidak memadai, memberikan opini modifikasi padahal ada salah saji material yang tampak. Sejauh mana kegagalan auditor terkait penipuan manajemen versus kegagalan auditor sendiri? Ada dua kemungkinan yang saling melengkapi terkait kegagalan auditor mengenai penipuan manajemen dan akuntansi adalah sebagai berikut. Penipuan canggih di mana manajemen menyembunyikan fakta atau menyajikan dokumen yang tampak valid sehingga auditor dapat tertipu. B. Kelalaian auditor dalam menerapkan prosedur skeptis dan prosedur verifikasi yang memadai. Untuk nomor 2 adalah perbedaan singkat antara error, kesalahan atau fraud adalah error adalah tindakan ketidaksengajaan, misinterpretasi atau kelalaian yang tidak ada niat di dalamnya. Sedangkan fraud adalah tindakan yang disengaja untuk menipu, misleading finansial melalui penghilangan, pemalsuan atau manipulasi data pelaporan atau estimasi. Argumen bahwa perlakuan mahata, fraudulent financial reporting, sifat transaksi material dan disengaja, pengakuan pendapatan masa depan senilai US$239 juta secara besar-besaran tampak sebagai tindakan yang mencerminkan niat untuk mengubah hasil dari segi rugi besar menjadi laba. Ini bukan masalah kesalahan dalam estimasi kecil, perencanaan dan timing yang jelas, perpindahan pendapatan multi tahun ke satu periode menunjukkan bahwa sebuah pola yang terencana, bukan kesalahan atau teknis. Skala dan dampak material mengubah rugi US$216,58 juta menjadi laba US$809.000 menunjukkan dampak yang sangat material terhadap penggunaan laporan ciri fraud pada financial reporting. Penolakan komisaris menjadi tanda bukti bahwa ada perselisihan material dan kemungkinan kesadaran atas ketidaklayakan perlakuan tersebut. Yang ketiga, skeptisisme dan profesional dan keyakinan memadai. Definisi bagaimana auditor gagal. Definisi singkatnya adalah skeptisisme profesional adalah sikap mental atau auditor yang selalu mempertanyakan bukti, memperhatikan tanda bahaya fraud, mencari bukti yang menantang representasi manajemen. Reasonable assurance, keyakinan memadai adalah auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sehingga dapat menyatakan bahwa laporan bebas dari salah saji material, meskipun tidak absolut. Argumen kegagalan KAP Tanubrata.
transaksi material tidak lazim dan tidak memicu ke tindakan ekstra. Adanya pengakuan pendapatan 15 tahun seharusnya memicu skeptisisme tinggi terhadap uji kelangsungan layanan, konfirmasi pihak ketiga, analisis arus kas diskonto, due diligence kredit Mahata. Adanya bukti yang tidak memadai adalah jika auditor hanya mengandalkan salinan kontrak dan pernyataan manajemen tanpa verifikasi ekonomi. Kesalahan dalam penilaian risiko, menganggap kontrak legal, pendapatan ter-earn, dan mengabaikan substansi ekonomi. Dampak pada reasonable assurance adalah karena bukti tidak cukup atau tidak tepat, opini auditor tidak lagi mencerminkan keyakinan memadai sehingga opini memodifikasi menyesatkan pengguna laporan. Yang keempat, occurrence keterjadian. Pelanggaran adalah pendapatan yang dicatat belum terjadi secara ekonomi. Prosedur yang seharusnya dilakukan adalah mengkonfirmasi pihak ketiga dengan konfirmasi langsung ke Mahata mengenai jadwal pembayaran aktual dan kewajiban kontrak, memverifikasi bukti penerimaan kas dengan memeriksa apakah ada kas masuk terkait kontrak pada periode laporan. Akurasi. Pelanggaran jumlah yang diakui tidak mencerminkan nilai yang dapat direalisasi. Prosedur yang seharusnya dilakukan adalah menghitung nilai wajar, meninjau perhitungan manajemen dengan memeriksa asumsi, menganalisis kontraktual dan klausul pembatalan dan jaminan. Cut off, pisah batas. Prosedur pelanggarannya adalah pengakuan pendapatan masa depan dimasukkan ke 2018. Prosedur yang seharusnya dilakukan adalah cut off testing dengan memeriksa transaksi di sekitar tanggal neraca ke dokumen pengiriman layanan. Yang kelima, nomor 5, penilaian dan alokasi valuation memiliki risiko lebih besar. Alasannya adalah karena eksistensi piutang mungkin ada secara kontrak, tetapi nilai tercatat sangat dipertanyakan mengenai profil Mahata, dan absence of cash flow fraud di sini jauh lebih daripada overstatement atau valuation daripada keberadaan fisik dokumen. Bukti krusial untuk audit penilaian piutang jangka panjang dan risk prone adalah dengan mengkonfirmasi langsung ke Mahata, menganalisis arus kas masa depan dan discount cash flow dokumen pendanaan Mahata, bukan penerimaan kas untuk sebagian atau awal pembayaran, penelaahan kontrak atau untuk klausul pembatalan, penalti, kondisi kontingensi, analisis historis benchmark. Untuk yang keenam adalah karena kontrak legal menkontingensi dan juga kewajiban, bukan realisasi ekonomi atau kelayakan kredit. Kontrak bisa bersyarat tidak ada pembayaran awal atau pihak lawan bisa insolvent. Auditor perlu bukti ekonomi yang menunjukkan bahwa pendapatan dapat diakui dan piutang dapat tertagih. Jenis bukti tambahan yang diminta adalah 1. Konfirmasi bank dan bukti kas masuk. 2. Dokumentasi pelaksanaan rakyat layanan. 3. Due diligence kredit independen. 4. Jaminan atau garansi pihak ketiga. 5. Agreement amendment dan komoditas internal atau eksternal. 6. Analisis nilai wajar. 7. Subsequent event evidence. Nomor 7, transaksi curang antara Garuda dan Mahata terutama berdampak pada siklus ini karena ini penerimaannya ada pada pengakuan pendapatan yang belum seharusnya diakui. Garuda mencatat pendapatan dari kerja semua layanan WiFi meskipun belum ada realisasi kas maupun hak pasti untuk menagih pembayaran dari Mahata. Akibatnya akun penjualan menjadi terlalu besar. Pendapatan yang seharusnya belum diakui dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sehingga laba rugi juga ikut merangkak secara semu. Bersama dengan itu, Garuda juga mencatat piutang usaha seolah-olah Mahata memiliki kewajiban untuk membayar, padahal transaksi itu belum menimbulkan hak tagih secara hukum. Dari sisi arus kas, tidak terjadi penerimaan uang sama sekali, jadi laporan laba menjadi tidak selaras dan arus kas operasi yang sebenarnya. Efek berantai terhadap siklus lainnya adalah laba yang dimanipulasi ini merembet ke siklus lain, terutama siklus akuntansi modal dan pembayaran kembali. Ketika laba tampak tinggi dan laporan keuangan terlihat sehat, manajemen dapat
memanfaatkannya untuk meyakinkan investor, kreditur, atau pihak bank bahwa Garuda dalam kondisi baik. Salahnya akibat ketika kecurangan terlepas, reputasi perusahaan rusak, nilai saham turun, dan bisa muncul pelanggaran perjanjian pinjaman. Selain itu, efeknya juga bisa menjalar ke siklus lain, misalnya karena perusahaan tampak menguntungkan sebagian besar produksi bisa meningkatkan output untuk memenuhi permintaan yang sebenarnya fiktif. Yang nomor 8 adalah tahap yang paling kritis. Pertama adalah tahap 1, perencanaan penilaian risiko, karena transaksi moneter bersifat material, tidak lazim, kompleks, dan mengandung estimasi signifikan. Yang seharusnya terjadi pada tahap ini adalah 1. Identifikasi transaksi luar biasa sebagai risiko tinggi. 2. Menetapkan prosedur audit lanjutan. 3. Alokasi sumber daya audit. Untuk yang nomor 9, komunikasi seharusnya dilakukan dengan 1. Segera dan formal. 2. Dokumentasi. 3. Diskusi alternatif penyelesaian. Jika manajemen mengubah perlakuan opsi auditor menurut standar profesional 1. Tetap menerbitkan opini dengan paragraf penjelasan atau modifikasi tergantung materialitas dan provisiveness. 2. Tambah emphasis of matter or other matter. 3. Withdraw atau tidak mendatangi laporan. 4. Komunikasi ke regulator. 5. Pertimbangan konsekuensi profesional. Untuk nomor 10 adalah skandal Garuda menunjukkan bahwa audit eksternal mempunyai keterbatasan karena auditor hanya memeriksa secara sampel dan bergantung pada bukti serta kejujuran manajemen. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya tata kelola perusahaan, good corporate governance, yang kuat terutama pada transparansi, independensi, dan pengawasan aktif dari komisaris. Secara etis, auditor tidak hanya bertanggung jawab pada klien, tapi juga pada publik, investor, dan kreditur. Tugas mereka adalah menjaga kedalaman informasi keuangan agar tidak menyesatkan pihak yang mengambil keputusan ekonomi. Dengan kata lain, integritas dan kepentingan publik harus diutamakan di atas kepentingan manajemen klien. Cukup sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.